Series The Last of Us akhirnya sudah berhasil menuntaskan season pertamanya yang total berjumlah 9 episode. Episode terakhir berjudul Look for the Light dan menjadi kesimpulan dari keseluruhan season yang membawa kita kepada penyelesaian misi dari Joel untuk membawa Ellie menuju markas Fireflies. So, apa yang terjadi di ending season pertama The Last of Us ini? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk membahas episode terakhir dari The Last of Us ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton episode ini. Dan kalau kalian mempunyai rencana untuk maraton keseluruhan season 1 The Last of Us, sudah bisa kalian saksikan di HBO Go. Dan happy watching dan maraton The Last of Us season 1. 14 tahun sebelumnya, seorang wanita yang sedang hamil tua bernama Anna berlari menelusuri hutan untuk menghindari kejaran The Infected. Dia kemudian tiba di sebuah rumah pertanian, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Lalu kemudian bergegas untuk menuju ke sebuah kamar dan mengunci dirinya, sementara ketubannya sudah pecah. Dia pun akhirnya mempersenjatai dirinya dengan sebuah pisau lipat sambil mendengarkan jeritan The Infected yang berada di luar ruangan. Pada saat dia sudah mulai mengerang kesakitan, The Infected tersebut akhirnya berhasil mendobrak pintu dan menyerang Anna. Namun dengan pisau lipatnya, Anna berhasil membunuh The Infected tersebut. Dan tepat pada saat itu juga, bayinya pun akhirnya lahir. Sayangnya, dia akhirnya menyadari bahwa dia ternyata telah digigit oleh The Infected. Dan dia dengan cepat akhirnya memotong tali pusar dan segera menggendong bayinya, yang kemudian dia beri nama Ellie. Malamnya, Marlene dan sekelompok Fireflies yang lainnya tiba di lokasi tersebut untuk menemukan Anna yang sedang menggendong bayinya. Namun dia memilih untuk tidak menyusuinya. Marlene lalu melihat bekas gigitan di paha Anna, di mana Anna bersikeras untuk menjelaskan bahwa dia telah memotong tali pusar bayi tersebut sebelum dia digigit. Menyadari dirinya bakalan segera kehilangan akal sehatnya karena sudah terinfeksi, maka Anna akhirnya memerintahkan Marlene untuk segera membunuhnya, lalu mengambil Ellie dan berjanji untuk menemukan seseorang yang bisa merawat anaknya tersebut. Marlene pun akhirnya dengan sedih segera menyerahkan Ellie yang masih bayi ini kepada anggotanya, sementara Marlene akhirnya membunuh Anna. Kembali ke masa sekarang, Ellie akhirnya meneruskan kembali perjalanannya bersama dengan Joel menuju ke Salt Lake City. Joel akhirnya memutuskan untuk menerima Ellie sebagai anaknya, lalu kemudian mencoba untuk menghiburnya sambil mengingatkan beberapa momen dalam perjalanan mereka selama ini. Joel kemudian menemukan sebuah persediaan makanan kaleng yang ditunjukkan kepada Ellie, lalu kemudian menawarkan untuk mengajari Ellie cara bermain gitar. Meskipun raut wajah Ellie masih terlihat trauma setelah kejadian di Silver Lake ketika dia menghadapi David dan kawanan kanibalnya. Mereka kemudian melalui sebuah bangunan yang sudah ditinggalkan untuk mencari jalan menuju ke rumah sakit, di mana di sana mereka kemudian bertemu dengan kawanan jerapah, yang mana ini merupakan sebuah pemandangan yang membuat Ellie sangat terhibur. Pada saat inilah Joel akhirnya berpikir untuk tidak meneruskan perjalanannya menuju ke rumah sakit dan lebih baik memilih untuk kembali ke Jackson dan bersatu kembali dengan Tommy dan teman-teman mereka di Jackson Commune. Ellie lalu berjanji bahwa dia akan mengikuti Joel kemanapun Joel akan pergi, namun bersikeras mereka harus tetap menyelesaikan perjalanan mereka terlebih dahulu karena mereka sudah terlanjur melangkah jauh dan telah melalui banyak hal yang menghadang mereka. Pada saat mereka kembali meneruskan perjalanan, Joel kemudian berhenti dan menceritakan kepada Ellie sebenarnya tentang luka tembak yang ada di kepalanya yang pernah dia ceritakan sebelumnya, yang mana luka itu dia dapatkan bukan dari orang lain yang berusaha menyerangnya, tapi merupakan upaya bunuh diri yang pernah dia lakukan setelah dipicu atas kematian Sarah, anaknya. Karena setelah kematian anaknya itu, dia sudah menganggap bahwa dia sudah tidak memiliki tujuan apa-apa lagi dalam hidup. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan, di mana Joel meminta Ellie untuk membacakan beberapa permainan kata dari buku No Pun Intended. Sayangnya gara-gara itu perhatian mereka malah teralihkan dari dua penjaga yang mengikuti mereka, sampai akhirnya salah satu penjaga tersebut melempar granat ke arah Joel dan Ellie, yang membuat mereka berdua pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Joel akhirnya terbangun di rumah sakit, di mana di sana dia telah ditunggui oleh Marlene yang mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Joel yang telah membawa Ellie sampai di tujuannya. Dan Marlene pun keheranan bagaimana Joel bisa melakukannya sementara Marlene harus kehilangan banyak pasukannya dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Joel lalu meminta Marlene untuk mempertemukannya dengan Ellie, namun Marlene mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melakukannya karena Ellie sekarang sedang dipersiapkan untuk operasi, di mana dokter mereka mengira bahwa kekebalan Ellie disebabkan oleh pertumbuhan cordyceps yang sudah ada dalam dirinya sejak lahir. Dokter tersebut berasumsi bahwa cordyceps yang sudah ada dalam diri Ellie sejak lahir telah melepaskan sebuah pesan kimiawi yang menipu jaringan cordyceps dan berpikir bahwa
bahwa Ellie ini adalah salah satu The Infected. Dokter tersebut pun berharap bisa mereplikasi pesan kimiawi di laboratorium sehingga membawa mereka ke potensi untuk menciptakan sebuah obat atau vaksin. Namun Joel tahu Cordyceps itu tumbuh di otak. Artinya Ellie akan mati dalam proses operasi. Marlin pun akhirnya bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan lain karena Ellie adalah satu-satunya orang yang kebal yang mereka temukan. Marlin memahami bagaimana besarnya pengabdian Joel untuk menjaga Ellie selama ini. Namun Marlin adalah orang yang telah menemukan Ellie sejak kecil, di mana dia telah berjanji kepada Anna untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Marlin pun akhirnya menginstruksikan dua pasukannya untuk mengawal Joel keluar rumah sakit dan menempatkannya ke jalan raya, lalu menyuruh mereka untuk membunuhnya jika Joel berbuat yang macam-macam. Joel pun akhirnya menuruti permintaan Marlin. Namun dalam perjalanan menuju keluar dari gedung tersebut, Joel berhasil mencuri salah satu senjata dari pria tersebut dan membunuh mereka. Dengan tekad yang besar, Joel akhirnya memilih untuk menyelamatkan Ellie sambil menerobos seluruh koridor rumah sakit dan membantai semua pasukan Firefly yang dia temui. Sesampainya di ruang operasi, Joel akhirnya menemukan tim dokter sudah bersiap untuk melakukan proses operasi kepada Ellie. Joel pun akhirnya meminta tim bedah untuk melepaskan Ellie, namun dokter ahli bedah malah mencoba untuk mengancam Joel dengan pisau bedahnya yang membuat Joel akhirnya membunuh dokter tersebut. Kemudian memaksa para perawat yang sudah ketakutan untuk menuruti permintaan Joel. Joel akhirnya menggendong Ellie dan membawanya menuju ke garasi rumah sakit, di mana dia akhirnya menemukan sebuah mobil. Namun Marlin akhirnya datang untuk menghadangnya di bawah todongan senjata. Marlin menegaskan bahwa Joel tidak bisa melindungi Ellie dari bahaya selamanya. Dalam hal ini, dia punya kesempatan untuk membuat perbedaan di dunia ini dengan kematian Ellie. Joel berpendapat bahwa Marlin tidak dapat membuat pilihan itu untuk dirinya. Namun Marlin menunjukkan bahwa Joel juga tidak bisa, dan mereka berdua tahu Ellie akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri jika tahu apa manfaatnya untuk dunia. Marlin pun akhirnya berupaya untuk membujuk Joel dengan menurunkan senjatanya agar Joel bisa membuat keputusan yang tepat. Scene kemudian beralih ketika Joel akhirnya pergi dari Salt Lake City, mengendarai mobilnya sementara Ellie berbaring di kursi belakang dan masih mengenakan pakaian rumah sakit serta kebingungan tentang apa yang telah terjadi setelah dia dibius. Joel akhirnya memilih untuk berbohong bahwa Fireflies telah menemukan beberapa orang yang juga imun seperti Ellie. Namun para dokter gagal untuk menyembuhkan dan menemukan obat hingga mereka pun akhirnya menyerah. Rumah sakit kemudian diserang oleh para perampok yang membuat Joel akhirnya memilih untuk kabur bersama dengan Ellie. Ellie kemudian menanyakan kondisi Marlin. Lalu kemudian adegan flashback mengungkapkan bahwa Joel ternyata telah menembak Marlin pada saat Marlin menurunkan senjatanya. Joel kemudian memasukkan Ellie ke dalam mobil, lalu Joel akhirnya kembali ke Marlin untuk membunuhnya. Marlin pun akhirnya menyerah dan meminta Joel untuk membiarkannya pergi. Namun Joel menjelaskan bahwa Marlin masih akan tetap mengejar Ellie. Lalu Joel pun akhirnya membunuh Marlin. Beberapa saat kemudian, mobil mereka akhirnya mogok sebelum sampai di Jackson, yang memaksa Joel dan Ellie akhirnya berjalan kaki menuju Jackson. Dalam perjalanan, Joel akhirnya memberitahu Ellie tentang Sarah, di mana Joel mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya sangat berbeda, namun akan saling menyukai. Semakin mendekati komunitas Jackson, Ellie akhirnya berhenti dan menjelaskan bahwa orang yang pertama kali dibunuh oleh Ellie sebelumnya yang dia beritahu adalah Riley, yang akhirnya terinfeksi setelah digigit oleh The Infected di mall. Ellie kemudian mengingatkan mengenai orang-orang yang telah terbunuh setelah mereka bertemu, termasuk Tess dan juga Sam serta Henry, dan kemudian meminta Joel untuk bersumpah bahwa semua yang diceritakan oleh Joel tentang Fireflies di rumah sakit adalah benar. Dan Joel pun akhirnya bersumpah. Meskipun Ellie sepertinya sadar bahwa Joel telah berbohong, namun Ellie hanya menjawab, "Oke." Itu dia akhir cerita dari season 1 The Last of Us yang berjumlah 9 episode ini. Dan seperti biasa, sekarang waktunya kita untuk membedah apa saja detail yang bisa kalian temukan di episode ke-9, dan let's break it down. Episode ini berjudul Look for the Light, yang mana ini merupakan sebuah easter eggs dari gamenya yang diambil dari baris kalimat terakhir dari slogannya Fireflies. Remember when you're lost in the darkness? Look for the light. Believe in the Fireflies. Baris kalimat awal sendiri sebenarnya digunakan untuk judul episode pertama yang menandakan awal perjalanan Joel dan Ellie dalam series live action adaptasi game ini. Dan kalimat slogan Fireflies tersebut bisa kita lihat di sepanjang episode pertama di zona karantina Boston. Kita kemudian dibawa ke adegan flashback yang menjadi adegan pembuka episode ke-9 yang memperkenalkan satu karakter baru yang bernama Anna. Dia diserang oleh Infected dalam keadaan hamil tua. Anna ini adalah ibunya Ellie, dan karakter Anna sebenarnya tidak pernah ditampilkan dalam gamenya. Nama Anna hanya direferensikan melalui ceritanya Marlin kepada Joel. Hey, Anna. It's been a while since we spoke.
Dan series ini akhirnya menampilkannya, di mana karakter Anna diperankan oleh Ashley Johnson. Ashley Johnson sendiri adalah pemeran karakter Ellie dalam game. Dia memainkan voice actor dan juga motion capture. Dan pesan tersembunyi adalah Ashley Johnson berhasil menciptakan karakter ikonik Ellie dari dalam game. Dan melalui series ini, Ashley Johnson secara tidak langsung sebenarnya juga akhirnya menciptakan karakter Ellie, karena dialah yang akhirnya melahirkannya. Setelah Anna diserang oleh stalker, Anna akhirnya menyadari kalau dia telah melahirkan Ellie. Dan kemudian di malam hari, Marlene akhirnya menemukannya. Pada saat Marlene menelusuri rumah, terdengar suara Anna yang menyanyikan sebuah lagu untuk menenangkan bayinya. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Anna ini adalah lagu yang berjudul The Sun Always Shines on TV yang dinyanyikan oleh a-ha. Ini merupakan sebuah easter egg lanjutan setelah lagu a-ha juga dimasukkan dalam episode ke-7 Take On Me dalam adegan eskalator di mall. Lagu Take On Me dari a-ha sendiri merupakan bagian penting dalam game The Last of Us Part 2 untuk karakter Ellie. Pada saat Ellie lahir, Anna juga memberitahu bayinya itu, I got you, yang tentu saja langsung mengingatkan kita terhadap baris kalimat ketika Joel akhirnya menemukan Ellie setelah nyawanya terancam oleh David di episode ke-8 kemarin. Okay, baby girl. I got you. It's okay. Kalimat sederhana ini sekaligus menjadi penanda penerimaan Ellie sebagai anak, baik itu oleh Joel maupun oleh Anna. Anna kemudian berbohong kepada Marlene bahwa dia telah memotong tali pusar Ellie sebelum dia digigit oleh The Infected. Keputusan Anna untuk membohongi Marlene ini malah menjadi foreshadowing di akhir episode ke-9, di mana Joel akhirnya memilih untuk berbohong menceritakan kejadian yang sebenarnya di rumah sakit di Salt Lake City terhadap Ellie. Dan justru inilah yang menjadi plot penting yang bisa menjelaskan kenapa Ellie selama ini memiliki imunitas atau kekebalan terhadap Cordyceps. Penjelasan Dr. Fireflies akhirnya menegaskan hal tersebut, di mana Ellie ternyata memiliki kekebalan karena jaringan Cordyceps yang telah hidup dalam tubuhnya sejak dia lahir, dan jaringan Cordyceps yang berupaya menyebar dalam tubuhnya pada saat dia telah digigit oleh The Infected malah menganggap Ellie sebagai Cordyceps lainnya. Inilah kemudian yang disebut sebagai pembawa pesan kimia untuk jaringan Cordyceps. Setelah mengamankan Ellie yang masih bayi, Marlene akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kamar untuk membunuh Anna, yang mana kejadian ini adegannya mengingatkan kita terhadap adegan ketika Caitlin akhirnya membunuh dokter yang telah merawatnya dari kecil di zona karantina Kansas City. Kembali ke Joel dan Ellie di masa kini, Joel menemukan sebuah kaleng persediaan makanan yaitu Chef Boyardee, yang mana ini merupakan easter egg untuk adegan sebelumnya dari episode keempat ketika Joel dan Ellie sedang makan makanan kaleng tersebut yang persediaannya dia ambil dari rumahnya Bill di episode ketiga. Lalu setelahnya Joel memberitahu Ellie bahwa dia juga menemukan sebuah gitar yang rusak, lalu menyatakan ingin menunjukkan atau mengajarkan kepada Ellie cara bermain gitar. Ini merupakan baris dialog yang sama yang diambil dari game The Last of Us, dan keinginan Joel untuk mengajari Ellie bermain gitar sebenarnya juga merupakan sebuah easter egg untuk game The Last of Us Part 2 yang menampilkan adegan di mana Joel memainkan sebuah lagu dengan gitar untuk Ellie. I teach you how to play guitar. You want to learn how to play guitar? Ellie, I'm talking to you. Huh? Oh. Yeah, sure, that sounds great. Ellie? Oh, yeah. That'd be great. Ketika Joel membantu Ellie untuk memanjat menuju ke lantai 2 sebuah bekas rumah sakit Fireflies, ini merupakan adegan yang sama yang diambil dari gameplaynya. Oh my god. Whoa. What is it? Lalu kemudian mereka menemukan sekawanan jerapah. Perbedaannya dalam series ini, Joel dan Ellie memberikan jerapah tersebut makanan. What are you doing? It's all right. Come here. Hurry up. Come on. What are you doing? It's all right. Come here, hurry up. Come on. Is this everything you were hoping for? Is it everything you hoped for? It's got its ups and downs. Got its ups and downs. You can't deny the view, though. You can't deny that view. We don't have to do this. We don't have to do this. Go back to Tommy's. Be done with this whole damn We thing. just go back to Tommy's. We forget about the whole damn thing. Joel akhirnya menceritakan dari mana dia mendapatkan luka di kepalanya, yang mana hal tersebut terjadi setelah dia kehilangan Sarah, anaknya, dan kemudian berupaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada hal yang sangat menarik ketika di adegan flashback di awal episode ke-9 ini, sebelum ditemukan oleh Marlene, Anna yang merupakan ibunya Ellie juga sempat terlihat berupaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ini menjadikan Joel dan Anna berada dalam posisi yang sama, yaitu sebagai orang tuanya Ellie.
Ellie. Joel pun akhirnya meminta Ellie untuk membacakan permainan kata-kata melalui buku No Pun Intended, yang mana buku ini juga merupakan salah satu elemen penting di sepanjang series The Last of Us dan juga dari gamenya. Kemudian mereka akhirnya diserang oleh Fireflies dengan menggunakan granat. Pada saat Ellie diseret menjauh dari Joel oleh kawanan Fireflies, ada sebuah shot yang menampilkan atau memperlihatkan kembali jam tangan Joel yang diberikan oleh Sarah untuk dirinya. Hal inilah yang membuat Joel akhirnya berpikiran bahwa dia tidak ingin kehilangan anaknya kembali. Dan bisa jadi adegan inilah yang menjadi katalisator perubahan keputusan Joel di ending episode ke-9 ini untuk menyelamatkan Ellie. Ketika Joel akhirnya tersadar di rumah sakit dan telah ditunggui oleh Marlene, baris percakapan mereka pun juga baris percakapan yang sama yang digunakan dalam gamenya. But it grows all over the brain. It does. Cordyceps grows inside the brain. Find someone else. There is no one else. Find someone else. There is no one else. There is no other choice here. I have no other choice. Sementara adegan ketika Joel akhirnya membantai seluruh pasukan Fireflies di gedung rumah sakit ini merupakan adegan yang sama yang diambil dari gamenya. Namun perbedaannya adalah Joel tidak memaksa salah satu pasukan Fireflies untuk menyebutkan ruangan operasinya Ellie, karena sebelumnya sebenarnya Joel sudah mengidentifikasi di lantai mana letak dari ruangan operasi tempat Ellie dibedah. Joel pun akhirnya sampai di ruang bedah, di mana dia akhirnya membunuh sang dokter tanpa ragu sedikit pun. Kematian dokter ini langsung disorot secara close up, yang menandakan akan ada kelanjutan dari konsekuensi kematian dokter yang dibunuh oleh Joel ini. Dan itu akan kita lihat di season kedua nanti. Dokter ini sebenarnya adalah Dr. Anderson, yang merupakan ayah dari Abby Anderson. Siapa Abby Anderson itu? Dia akan menjadi salah satu sosok yang akan sangat penting di musim kedua atau season kedua nanti untuk perjalanan Joel dan Ellie. Dia akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan hal ini sebenarnya sudah diramalkan sejak episode ke-8 melalui seorang anak yang bernama Hannah yang juga menyimpan dendam terhadap Joel yang telah membunuh ayahnya di Silver Lake. Sementara itu karakter Abby sendiri dalam game diperankan oleh Laura Bailey. Laura Bailey ternyata juga merupakan salah satu aktor dari gamenya yang ikut mengambil peran cameo dalam series ini, meskipun dia hanya diperlihatkan sekilas dan menggunakan masker, dan dia tergabung dalam tim dokter bedah yang akan mengoperasi Ellie. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? How did you get in here? I said unhook her. Adegan penutup ketika Marlene menghadang Joel yang berupaya untuk menyelamatkan Ellie juga merupakan adegan yang diambil langsung dari gamenya, lengkap dengan baris percakapannya. How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? How long till she's torn apart by infected or murdered by raiders? For you to decide. It's what she'd want. But it isn't for you to decide. Or you. Sementara adegan Joel yang menggendong Ellie untuk keluar dari rumah sakit juga nge-recall kita terhadap adegan di mana Joel menggendong Sarah di sepanjang episode ke-1 setelah mobil mereka kecelakaan. Sementara alunan musik yang terputar pada saat Joel dan Ellie akhirnya melakukan perjalanan kembali ke komunitas Jackson merupakan Easter eggs untuk The Last of Us Part 2, yang mana lagu ini berjudul Unbroken yang dimainkan oleh Gustavo Santaolalla. Lagu Unbroken ini sebenarnya diputar dalam opening sequel gamenya, dan adegan terakhir ketika Joel akhirnya memilih untuk berbohong kepada Ellie mengenai kejadian di rumah sakit dan Fireflies merupakan adegan yang sama dengan yang ada di gamenya. Her name was Riley, and she was the first to die. Her name was Riley. She was the first to die. And then it was Tess, and then Sam. And then it was Tess. And then Sam. Swear to me. Then maybe that's not what you Swear to want. me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. I swear. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kalian dapatkan dalam episode ke-9 The Last of Us yang tentu saja sudah diumumkan akan berlanjut di season kedua. Dan bahkan ada sebuah konfirmasi baru dari Craig Mazin yang menyatakan bahwa game The Last of Us Part 2 nanti kemungkinan besar tidak hanya akan disajikan melalui satu season saja. Kemungkinan akan disajikan atau diadaptasi menjadi 2 season. So, kita tunggu saja kelanjutan dari series The Last of Us yang sudah tayang di HBO Go ini. Kalian sudah bisa menyaksikan seluruh season pertama ini, dan kalau sudah, kalian boleh kasih tahu pendapat kalian mengenai series yang satu ini di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya untuk video ini. So, it's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.